kalian semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA dalam materi struktur dan fungsi tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut ya. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. 1. Akar. Fungsi akar yaitu menambatkan tumbuhan pada tanah. 2. Menyerap air dan mineral dalam tanah. 3. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga akar dapat berfungsi sebagai fungsi khusus, yaitu menyimpan cadangan makanan, contohnya akar pada batang singkong dan bengkuang. Alat pernapasan, contohnya pada tumbuhan bakau. Yang terakhir, menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama penggunaan atau pembentukan buah, contohnya wortel dan lobak. Anak-anak, inilah gambar bahwa tumbuhan dapat menyerap air, khususnya akar. Tumbuhan bakau sebagai alat pernapasan, akar wortel, lobak, dan singkong berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Inilah gambar akar berfungsi untuk menambatkan tumbuhnya pada tanah. Struktur luar akar meliputi 1. Rambut akar yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan mineral dan air di dalam tanah. 2. Tudung akar atau kaliptra yang berfungsi untuk melindungi sel akar. Perbedaan akar monokotil dan dikotil yaitu 1. Sistem perakaran monokotil itu berbentuk serabut, sedangkan sistem perakaran dikotil berbentuk tunggang. 2. Akar monokotil tidak berkambium, sedangkan akar dikotil berkambium. Akar yaitu bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah, terdiri dari akar tunggang yaitu akar dikotil dan akar serabut yaitu akar monokotil. Akar tunggang memiliki 4 bagian. 1. Akar pokok atau akar besar. 2. Akar cabang. 3. Akar rambut. 4. Tudung akar. Akar serabut hanya memiliki 2 bagian. Yang pertama rambut akar, yang kedua tudung akar. Akar serabut tidak memiliki akar pokok atau akar besar. Batang. Fungsi batang pada tumbuhan yaitu 1. Menyokong bagian-bagian tumbuhan. 2. Mengangkut air dan garam mineral. 3. Beberapa tumbuhan batangnya termodifikasi sehingga batangnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya batang tebu, kentang, dan kunyit. Perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil yaitu batang monokotil umumnya tidak bercabang dan juga tidak berkambium. Batang dikotil umumnya bercabang serta berkambium. Penampang melintang batang. Kambium berfungsi untuk pembelahan sel, membelah keluar membentuk plum, membelah ke dalam membentuk xilem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Plum berfungsi untuk mengangkut zat organik, hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kortek berfungsi sebagai tempat proses pertukaran gas dan sebagai tempat cadangan makanan. 3. Daun. Fungsi daun pada tumbuhan yaitu 1. Sebagai alat untuk mengambil karbon dioksida yang akan digunakan pada proses fotosintesis. 2. Tempat terjadinya fotosintesis. 3. Mengatur transpirasi atau penguapan air. 4. Pernapasan atau respirasi. Nah, di dalam daun terjadi proses reaksi fotosintesis, yaitu secara kimia digambarkan CO2 ditambah O2 menjadi C6H12O6 tambah O2. Perbedaan daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil yaitu 1. Pertulangan daun monokotil sejajar, sedangkan pertulangan daun dikotil menjari atau menyirip. 2. Daun monokotil berpelepah, sedangkan daun dikotil tidak berpelepah. Nah anak-anak, ini adalah penampakan daun dikotil. Kemudian ada foto daun monokotil dan foto tumbuhan dikotil. Anak-anak, karena daun berfungsi sebagai tempat untuk proses fotosintesis, maka kita bisa melihat percobaan untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dihasilkan karbohidrat dapat dilakukan dalam tahapan proses sebagai berikut. 1. Penutupan daun dengan aluminium foil yang bertujuan untuk mencegah daun terkena sinar matahari secara langsung. 2. Perebusan daun dalam air mendidih yang bertujuan untuk mematikan sel-sel daun. 3. Perebusan daun dalam alkohol yang bertujuan untuk melarutkan klorofil. 4. Penetesan daun dengan iodium yang bertujuan untuk menguji bagian daun yang mengandung karbohidrat.
Pada bagian daun yang mengandung karbohidrat, iodium akan berwarna biru tua, sedangkan pada bagian daun yang tidak mengandung karbohidrat, iodium tetap coklat. 4. Bunga. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat reproduksi generatif. Bagian-bagian bunga meliputi 1. Kelopak, berfungsi melindungi bunga yang masih muda. 2. Mahkota, biasanya berwarna menarik, berfungsi untuk menarik serangga. 3. Serbuk sari, sebagai alat kelamin jantan. 4. Putik, sebagai alat kelamin betina. Berdasarkan bagian-bagiannya, bunga dibagi menjadi 4, yaitu 1. Bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga. Ada benang sari, putik, mahkota, kelopak dalam satu bunga. Contohnya bunga sepatu. 2. Bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki seluruh bagian bunga. Contohnya bunga melati. 3. Bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki 2 alat kelamin dalam satu bunga. Contohnya bunga sepatu. 4. Bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja. Contohnya bunga salak. Berfungsi untuk melindungi biji sekaligus membantu pemencaran biji. Biji berfungsi sebagai embrio tumbuhan. Berdasarkan pembentukannya, buah dibagi menjadi 2, yaitu 1. Buah sejati dibentuk oleh seluruh jaringan pada bakal buah, contohnya pepaya, durian, mangga, tomat, dan lain-lain. 2. Buah semu dibentuk bukan hanya dari bakal buah saja, tetapi juga dari bagian-bagian bunga yang lain. Contohnya nanas dibentuk dari bakal buah dan kelopak bunga. Apel, buahnya berasal dari bunga yang menggembung. Nangka berasal dari kelopak bunga yang menebal. Jambu mede berasal dari tangkai bunga yang membesar. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Tugas untuk kalian hari ini adalah mengisi pendalaman yang akan diberikan setelah kalian selesai menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.